Shalom, jumpa lagi dengan saya Yeni Indra di Seruput Kopi Firman Tuhan dengan renungan yang berjudul Tiba-tiba hati tidak lagi nyaman. Bisa jadi Tuhan sedang mengubah arahmu. Pernah merasa gelisah tanpa alasan yang jelas? Semua tampak baik-baik saja. Pekerjaan berjalan lancar, pelayanan stabil, keluarga pun aman. Tapi di dalam hati ada sesuatu yang mengganggu, seolah Tuhan sedang berbisik, "Ini bukan lagi tempatmu." Andrew Wommack pernah mengalaminya. Saat itu ia menggembalakan gereja di Segoville, Texas. Segalanya baik, jemaat bertumbuh, pelayanan berhasil, tapi tiba-tiba dalam sekejap hatinya berubah. Ia menulis, "Kerinduan hati saya berubah dalam sekejap, dan mendadak saya benci berada di Segoville. Padahal sebelumnya ia sangat bahagia melayani di sana." Ia lalu berdoa, mencari Tuhan, dan dalam 1-2 jam Tuhan memberi kejelasan. Waktunya pindah. Begitulah cara Tuhan menuntun kita, bukan lewat petir dari langit, tetapi lewat kerinduan hati. Roh Kudus menanamkan keinginan baru atau menghilangkan damai di tempat lama, supaya kita tahu saatnya bergerak ke fase berikutnya. Kadang Tuhan tidak berkata, "Keluar sekarang," tetapi Ia mengubah rasa nyaman kita menjadi tidak nyaman, agar kita mencari Dia lebih sungguh-sungguh. Andrew menyebut hal ini ketidakpuasan kudus. Bukan karena depresi atau kecewa, tapi karena Tuhan ingin membawa kita ke level berikutnya. Ia menulis, depresi berasal dari dunia, tapi ketidakpuasan kudus berasal dari Allah. Ia memanfaatkannya untuk memberi arah kepada orang-orang percaya yang sungguh mencarinya. Saya pernah mengalaminya. Ada masa di mana sesuatu yang dulu saya cintai tiba-tiba tidak lagi menggairahkan. Dulu semangat, sekarang hambar. Saat saya berdoa, Tuhan menunjukkan bahwa musim itu memang sudah selesai. Perasaan itu ternyata bukan salah, tapi tanda bahwa Tuhan sedang mengarahkan saya ke tempat yang baru. Andrew berkata, Anda tidak beranjak dari tidak berada dalam kehendak Allah, lalu tiba-tiba berada di pusat kehendaknya. Itu proses yang terjadi secara progresif. Artinya, menemukan dan mengikuti kehendak Tuhan adalah perjalanan bertahap. Tuhan tidak menunjukkan semuanya sekaligus, supaya kita belajar percaya langkah demi langkah. Kadang kita berpikir, kalau benar Tuhan yang memanggil, semuanya akan lancar. Padahal tidak selalu seperti itu. Justru di dalam proses itulah kita dibentuk. Baik karakter, iman, dan ketekunan kita sedang diproses agar siap menanggung berkat yang lebih besar. Saya suka kalimat ini. Anda tidak akan pernah memiliki rasa sukacita dan damai sejahtera sebelum Anda menjadi selaras dengan kehendak Allah.
bagi kehidupan Anda. Ketika kita mengikuti arah Tuhan, selalu ada rasa klik di hati. Mungkin jalan itu belum sempurna, tapi kita tahu ini langkah yang benar. Jadi kalau hari ini Anda merasa gelisah, jangan buru-buru menolak perasaan itu. Bisa jadi Tuhan sedang memindahkan Anda ke babak baru. Buka hati, berdoa, dan biarkan Roh Kudus menuntun. Sebab di balik ketidakpuasan itu seringkali tersembunyi rencana baru yang lebih besar dari yang bisa kita bayangkan. Tuhan tidak pernah membuang waktu kita. Ia hanya menuntun kita ke tempat di mana kita bisa berbuah lebih banyak. Dan seperti Andrew alami di Segoville, saat kita mengikuti pimpinannya, sukacita dan damai yang sejati akan kembali mengalir, menandakan kita sudah tiba di langkah berikutnya dari rancangan Allah. Siap praktek? Yuk! Faith is taking the first step, even when you don't see the whole staircase. Quote dari Martin Luther King Jr. Iman adalah melangkah pertama kali, meskipun kamu belum melihat seluruh tangganya. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Seruput Kopi Firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.